3, 2, 1, ayo. Maaf, kami salah kamar. Karena sudah salah. Minum dulu baru pergi. Kalau sudah minum, kau tak bisa pergi. Tunggu. Kenapa minum anggurku? Bagaimana bisa tidak ada balasan sama sekali? Wanita, kau benar-benar tidak tahu diri. Ternyata, wanita di sini memang murah hati. Aku ingin lihat, bagaimana kau mau aku ganti rugi? Kau terluka. Istana Yunche membuatmu, rakyat biasa ini, menjadi sosialite top negara Xia, menikmati pemujaan pria. Tapi Shu Miaoqing, jangan kau lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Shu Miaoqing, kau hanyalah kenari emas peliharaanku, harus setia padaku. Goda Qin Mubai, buat Qin Mubai dan judi berseteru. Saling bunuh. Kalau gagal, kau akan mati menyedihkan. Maaf, Tidak apa-apa. Kau menciumku. Qin Mubai, hari ini aku mau kau tunduk padaku. kau terluka. Harus cepat diberi obat. Nanti memburuk. Ciumanmu adalah obat terbaik. Membuat Qin Mubai jatuh cinta padaku. Mudah sekali. Qin Mubai, kau terlihat sangat menarik. Kalau bukan karena aku punya rencana, mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Sayang sekali. Qin Mubai, jadilah domba tersesatku. Kau takkan bisa lepas dari genggamanku. Para hadirin, kalian semua adalah tokoh terpandang di negara Xia. Karena dukungan kalian, barulah ada istana emas yang menyimpan kecantikan ini. Istana Yunque yang penuh pesona. Di negara Xia, sosialite Istana Yunque kami bisa menaklukkan ribuan pria, setara dengan pasukan besar. Benar, Istana Yunche adalah hasil jerih payah keluarga Feng selama bertahun-tahun. Para elit negara Xia bisa bersenang-senang di sini. Bercinta sepuasnya, bisa juga mendekati orang berkuasa untuk mendapatkan sumber daya lebih besar. Ibu Gu benar. Aku top up puluhan juta setiap tahun di Istana Yunque, tapi membawakan bisnis ratusan juta untukku. Siapa di negara Xia yang tak tahu Istana Yunche adalah surga bagi kami para pria? Hahaha. Benar, Istana Yunque. Sebagai klub sosialite terbaik di negara Xia, bisa untuk bersantai dan bersenang-senang, juga bisa menyelesaikan bisnis. Hari ini, kalian bisa berani mengisi kartu member. Hahaha. Asalkan bisa makan malam dengan Shu Miaoqing, habiskan seluruh harta hanya untuk senyum sang kecantikan. Hei orang, perintah turun. Ambil semua tabungan di rekeningku, tukar menjadi chip. Aku sudah menaruh chip senilai 100 juta di sana. Mungkin kalian akan kecewa. Hari ini bukan acara tahunan pemilihan primadona baru di Istana Yunque kami, melainkan pernikahan primadona terbaik kami, Shu Miaoqing, dengan wakil pemimpin grup KG, Tuan Judi. Kami mengundang kalian ke sini untuk menjadi saksi kebahagiaan mereka. Aneh sekali, sosialite kelas atas seperti itu. Bagaimana bisa menikah sembarangan? Istana Yunque selalu berpegang pada prinsip sumber daya dibagi merata, atau setidaknya penawar tertinggi yang menang. Sungguh disayangkan kali ini. Pemilik gue, entah apa yang dia rencanakan, mengabaikan bisnis yang bagus. Jelaskan apa yang terjadi. Para hadirin, mohon tenang sebentar. Shu Miaoqing, primadona terbaik, dan saya seperti saudara. Sedangkan grup KG adalah konglomerat top di negara Xia. Oleh karena itu, izinkan Moyan mengundang kalian lagi untuk meresmikan pernikahan adik saya Shu Miaoqing dengan Tuan Judi. Mari angkat gelas. Bersulang untuk primadona kami dan Tuan Ju yang berbahagia. Semoga mereka langgeng. Kecantikan yang langka.
Melirikmu saja sudah membuatku puas. Aku sudah puas. Hahaha. Bisa menikah dengan Tuan Zhu adalah keberuntunganku. Miao King, nasibku ke depan bergantung pada Tuan Zhu Chin Mubai. Kemarin aku kekasihmu. Tapi mulai hari ini aku akan menjadi kakak iparmu. Saudara saling bermusuhan. Sandiwara yang bagus dimulai. Selamat bertunangan Tuan Zhu dan Nona Shu. Mulai sekarang, kita semua sudah satu keluarga. Terima kasih, Kepala Mak. Ke depan masih perlu dukungan kalian semua. Miao King, kamu baru sampai di keluarga Zhu. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya Kepala Ma. Ya, terima kasih Tuan Zhu. Baik, aku masih harus ke grup KJ urus pekerjaan. Istirahatlah yang baik. Kalau ada perlu, panggil pelayan. Tuan Zhu, perhatian sekali. Aku mengerti. Kalian boleh pergi. Sekarang aku harus memanggilmu apa? Nyonya Zhu, kakak ipar. Sekarang harus memanggilmu apa? Nyonya Zhu, kakak ipar. Perjodohanku dengan Tuan Zhu semua diatur oleh Tuan Mo, Tuan Chin. Tidak akan menyulitiku, seorang wanita lemah ini kan? Wanita lemah? Saat kau menindihku dulu, sama sekali tidak lemah. Wajah ini memang bisa dibilang memesona seluruh negeri. Tapi sayang sekali, Primadona Istana Yunche lalu apa? Gelar si manis, lalu apa? Menikahi judi, si pembunuh berdarah dingin. Kupikir hidupmu hancur sudah. Kudengar grup KJ adalah konglomerat misterius negara Xia. Sebagai wakil pemimpin posisi kedua tertinggi di atas ribuan orang. Betapa terhormatnya menikah dengannya. Kudengar grup KJ adalah konglomerat misterius negara Xia judi. Sebagai wakil pemimpin posisi kedua tertinggi di atas ribuan orang. Betapa terhormatnya menikah dengannya. Dengan otakmu yang begini, menikahi monster pembunuh seperti Zhu di 9 nyawa pun takkan cukup. kekayaan sebesar langit ini, tapi harus ada yang bisa menikmati rezeki sebesar ini. Nyawaku ini diberi Tuan Mo. Bagaimana dia atur, aku ikuti saja. Di luar tenang-tenang saja, di dalam pasti girang bukan main. Shu Miaoqing, kau memang jago berlaga anggun. Siapa tahu di balik layar, berapa banyak akal bulusmu buat menggoda Zhu Ye. Shu Miaoqing, kau tahu dia milik siapa? Siapapun prianya, aku hanya tahu 7 hari lagi dia akan bertunangan denganku. Aku akan meninggalkan istana Yunkue ini. Sebenarnya kita berdua tahu, istana Yunkue ini terlihat megah dan indah. Tapi di sini adalah neraka di dunia. Kurang ajar. Tanpa didikan istana Yunkue, mana mungkin kau punya ketenaran yang sedang di puncak ini, Shu Miaoqing. Kulihat kau benar-benar orang tak tahu terima kasih. Kau bahkan belum menikah keluar. Beranimu sudah berani melawan langit. Percaya tidak, aku akan segera menghancurkan wajah malaikatmu ini, membuatmu tak bisa menikah seumur hidup. Di istana Yunkue yang luas ini, sepertinya belum ada hakmu untuk berbicara. Benar bukan? Apakah harus kau kurung lagi sebulan lamanya? Baru kau ingat bahwa aku adalah pemimpin resmi istana Yunkue? Beberapa orang hina memang tak mengerti aturan. Pada dasarnya, salah mengikuti orang. Ya, mengira punya primadona socialite sebagai sandaran, lalu berani bicara sembarangan. Bahkan berani menentang pemimpin istana. Kalian berdua juga, kurangilah bergosip. Siapa yang tak tahu niat apa yang kalian simpan? Apakah kalian pikir dengan dukungan Nyonya Mo berani bicara sembarangan di sini? Kuberi tahu kalian, di istana Yunkue ini, bahkan Tuan Mo sekalipun tidak akan seenaknya menyuruhku.
Ya, Tuanmu juga tidak akan seenaknya menyuruhku. Ya, Shu Miaoqing, kau bilang cuma modal wajahmu ini dimanapun kau bisa cari nafkah. Salahmu muncul di istana Yun Kue, primadona sosialite kuberikan padamu. Sekarang bahkan Tuan Judi berani kau rebut. Ingat, dendam rebut suami tak akan kumaafkan. Kalau kau mau menikah, ya kubolehkan saja. Dapat keuntungan, masih cari-cari alasan. Shu Miaoqing, apa kau sudah lama tidak terima disiplin istana Yun Kue? Hentikan. Ini anak siapa yang kaya raya? Hari ini istana Yun Kue tutup, tak melayani tamu. Mohon pulang, tuan ini tampak luar biasa. Bisa sebutkan asal-usulnya? Aku adalah pemimpin besar grup KG. Bisa sebutkan asal-usulnya? Aku adalah pemimpin besar grup KG. Kepala rumah tangga besar. Hari ini mengundang Nona Shu untuk menghadiri jamuan malam di grup. Bagus kau, Zudi. Sampai segitunya tak sabar. Pria tak setia, sungguh tak punya hati. Nona Shu, silakan. Tuan ini, kau tak tahu, akulah primadona istana Yun Kue. Shu Miaoqing hanya jual seni, bukan jual diri. Jual seni, bukan jual diri. Memang bagus? Kalau begitu, berikan padaku. Lagi pula sudah pernah diberikan sekali. Sekali lagi, kau pasti takkan pelit, kan? Besok aku akan menikah dengan Tuan Judi. Kau pasti sudah tahu, kan? Adik, Adik, kau tahu siapa aku? Adik, kau tahu siapa aku? Chin Mubai, pemilik misterius grup KG. Adiknya Judi, benar kan? Shu Miaoqing tak boleh menikahi Judy. Kau cuma seorang playboy kaya? Kalau Lian Yunshang tahu aku tidak ada di tempat Zuding, kau akan dapat masalah besar. Jangan bilang aku tak ingatkan. Oh ya? Aku ingin lihat masalah apa yang ku dapat jika ku tiduri kau. Kau benar-benar sama jahatnya dengan kakakmu. Betul. Aku memang ingin kau lihat betapa jahatnya aku. Wanita lemah? Saat kau menindihku, tidak lemah sama sekali. Seperti domba di kandang serigala, hanya berpura-pura untuk melindungi diri. Kurasa Nona Shu tidak, kakak ipar tidak sesederhana kelihatannya. Sederhana atau tidak, apa bedanya? Hidupku dikendalikan orang. Dulu dipaksa jadi primadona istana Yun, lalu dipaksa menikahi Tuan Ju. Sekarang dipaksa olehmu. Hidupku sendiri, kapan bisa kuatur sendiri? Nah, saat itu, saat kita berdua bersama, kau begitu aktif dan bersemangat. Bisa dibilang kau yang mengatur
Tuan Chin, Nona Shu, Tuan Ju menyuruhku menjemput Anda untuk menghadiri pesta sosialita negara Xia. Mengerti? Tuan Chin, Anda juga harus ikut loh. Kulihat Tuan Ju yang akan segera menikah, wajahnya memang berseri-seri ya. Benar, Tuan Ju sudah memilih gadisnya. Kami tak punya kesempatan lagi. Kedua nona begitu cantik, pasti akan menemukan pria yang lebih baik. Aku ucapkan selamat lebih dulu, semoga cepat menemukan jodoh yang ideal. Tuan Ju, aku mana kurang dari Shu Miaoqing itu. Lagi pula aku adalah ketua Istana Yun Ke, menguasai astronomi dan geografi, mahir dalam segala seni. Aku selalu ingin menikahi pria seperti Tuan Ju yang brilian dan visioner. Sayangnya didahului si rubah kecil Shu Miaoqing. Dia yang lebih dulu mendapatkannya. Tuan Ju, katakan padaku obat apa yang dia berikan padamu. Ketua Lian, Anda terlalu serius. Anda pantas mendapatkan pria yang lebih baik. Tuan Ju adalah pria terbaik. Seumur hidupku, aku hanya ingin menikahi pria seperti Tuan Ju, brilian dan visioner, serta tampan dan gagah. Primadona manis Istana Yun Ke, Nona Shu Miaoqing tiba. Rubah kecil itu hanya tahu merayu pria. Teknik Shu Miaoqing merayu pria. Bukankah kakak yang mengajariku? Bandingkan denganku, jauh di bawahku. Maaf Tuan Ju, aku terlambat. Tidak, Miaoqing, tepat waktunya. Semua menunggumu untuk mulai. Shu Jaren sekarang sombong sekali. Aku, ketua Istana Yun, cuma menyambutmu di pintu saja sudah lumayan. Tapi sampai membuat Tuan Ju, wakil ketua grup KG, menunggumu di sini. Wah, besar sekali pengaruhmu. Kakak Liana, aku tahu kakak juga menyukai Tuan Ju. Sayangnya, kakak tak beruntung. Aku baru saja membicarakan hal penting dengannya di rumah. Ada hal penting yang perlu dibicarakan. Aku baru saja membicarakan hal penting dengannya di rumah. Ada hal penting yang perlu dibicarakan. Jadi, kamu dan dia hanya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga grup KG. Ada apa yang perlu dibicarakan sampai membuat Tuan Ju menunggu kalian? Kepala rumah tangga? Lucu. bagaimana kalian tahu aku dan dia? Miaoqing, urusan rumah bicarakan nanti, kita masuk dulu. Baik, Tuan Ju. Tentang merayu pria sana-sini, itu kamu pelajari dengan baik. Bukankah itu karena kakak Lian mengajariku dengan baik? Si rubah. Ayo pergi. Ya. Hari ini adalah malam pertunanganku dengan Nona Shu Miaoqing, sekaligus juga peresmian proyek AI gabungan grup KG dan grup Gushi. Selamat datang para tokoh terkemuka negara Xia. Semoga proyek AI gabungan kita segera diluncurkan. Selamat Kak Kinger, menikah dengan tokoh besar seperti Juye. Sungguh membuatku iri. Gadis yang lugu. Aku baru saja lolos dari satu penjara, lalu masuk ke penjara lain. Setelah aku benar-benar bebas dari kendali Istana Yunkue, aku akan mengatur pernikahanmu dengan pria pilihan hatimu. Kak Kinger, urusanku bisa dibicarakan nanti. Kudoakan kakak bahagia selamanya. Miaoqing, kau semakin cantik dilihat hari ini. Bagaimana kalau nanti bosan melihatnya? Kau memang cantik alami, pasti takkan pernah kubicarakan. Tak kusangka Juye yang ditakuti banyak orang di negara Xia bisa begitu jenaka.
Miao King. Antara kita tak perlu terlalu resmi. Oh ya, aku harus ke ruang VIP di lantai atas untuk menyambut tamu penting. Kau beristirahatlah dulu. Baik. Kakak hari ini semakin memesona. Kakak terlihat lebih menggairahkan. Chin Mubai, kau berani-beraninya di tempat umum menggoda calon kakak iparmu. Jangan-jangan mau merebut pengantin? Tapi kurasa kau takkan berani. Kakak tak tahu ya. Kakak paling menyayangiku. Apapun yang kuinginkan, pasti akan diberikannya padaku. Hat! Termasuk wanitanya. Tuan Muda, cepatlah pergi. Kalau Tuan Ju tahu kau lancang pada Nona, pasti takkan membiarkanmu. Berani minum bersamaku? Mengapa tidak? Shu Miaoqing, kau belum sepenuhnya keluar dari Istana Yun, jadi tetaplah patuh pada aturannya. Di tempat umum begini, jangan bergaul terlalu dekat dengan pria. Lebih baik kau bersikap lebih sopan. Hemp. Aku cuma minum itu disebut menggoda pria? Justru kau yang berpakaian seronok, takut pria tak melihat ya? Shu Miaoqing, sebelum kau menikah, aku masih berhak mengaturmu. Dengan apa? Kau pantas? Baiklah, kau menang. Kau pikir bisa lepas dari kendaliku? Jangan sombong dulu. Aku akan laporkan pada Tuan Ju. Sekarang kau menggoda pria di tempat umum. Aku cuma minum wine pernikahan, tapi kamu di depan mulutmu penuh kebajikan. Tapi di belakang juga ingin naik ke ranjang Tuan Ju kan? Sepertinya hari ini aku harus menghajarmu. Akan sia-sia jadi ketua Istana Yun. Akan sia-sia jadi ketua Istana Yun. Terima kasih untuk tamparanmu, Chin Mubai. Sekarang kamu terjebak. Di siang bolong, tunangan Tuan Ju bisa rebah di pelukan pria lain. Ini apa-apaan? Dunia orang kaya tak tertebak. Berpelukan bukan masalah besar. Di belakang mereka bersama. Entah lagi ngapain. Betul. Shu Miaoqing, kau tunangan Tuan Ju masih berpelukan dengan pria lain, sungguh tak pantas. Tuan Mo, bawahanmu yang tak sopan menyerang kakak iparku, walau Nona Shu dari Istana Yunkue. Tapi dia tunangan kakakku, Judy tidak mau menghargai. Apa kau yang menghasut? Judy adalah kakakmu. Kalau begitu, kau adalah Qin Mubai, bos grup KG. Maaf. Tunggu, meski Qin ia berkuasa. Katanya juga orang terhormat yang santun, memeluk wanita. Zuye, kurasa kau hanya seorang yang kasar dan cabul, si palsu. Iya, waktu itu kau menculik Nona Shu di Istana Yunkua dan berbohong sebagai kepala grup KG. Lepaskan Nona Shu. Nanti Juye datang, kau akan susah. Anak muda ini jelas playboy. Nanti menghina Ju yang kau akan dapat masalah. Shu Miaoqing ini bukan orang baik. Tidak tahu malu. Kalian diam. Orang yang gagah ini, orang misterius yang tak terduga, adalah Qin Mubai, bos grup KG Qin Ye. Dia suka wanita mana? Apa urusannya dengan kalian? Bahkan jika dia suka wanita Ju Ye, juga urusan keluarga mereka, tak ada hubungannya dengan kalian. Kalian tak berhak bergosip di sini. Melihat wujud Tuan Qin sungguh kehormatan besar. Tuan Qin jelas orang terpilih. Kilin hidup kembali, hahaha. Kekayaan Tuan Chin setara negara grup KG juga tak tertandingi global. Meski kau Qin Mubai, namun Shu Miaoqing adalah anggota Istana Yun.
apalagi tunangan Tuan Ju. Jangan lancang. Tuan Chin tampan. Jangan kau mau rebut wanita kakakmu? Memalukan sekali. Adik rebut wanita kakak. Sungguh menggelikan. Diam semua! Sungguh memalukan bagi grup Gushi. Apakah Istana Yunkwe tak ajarkan sopan santun? Bisa menyinggung grup KG? Tuan Chin, meski kau suka wanita Tuan Ju Nona Shu, seharusnya bersaing jujur dengan Tuan Ju. Ngapain lakukan hal licik? Tuan Ju dan Tuan Chin keduanya tokoh terhormat. Jika kalian berdua suka Nona Shu, bersainglah secara jujur agar hindari desas-desus. Cimubai, kau suka aku? Aku primadona Istana Yunkwe. Pastinya beda dari gadis biasa, dengan keistimewaan unik. Lebih paham melayani pria. Tapi, beranikah kau rebut aku? Tuan Ju tiba. Tuan Ju, saat kau tak ada, Qin Mubai, saudara Chin dan calon kakak iparmu, saling pandang mesra, bahkan bersentuhan kulit. Ini sungguh merusak reputasi grup KG. Benar, Tuan Ju. Walau saudara Qin adik kandungmu, kalian tokoh penting di masyarakat. Hal memalukan seperti ini, jika tersiar, tidak baik didengar. Grup KG yang terhormat. Ternyata penuh skandal asmara. Hati-hati jika Tuan Ju dengar. Lidahmu bisa dipotong. Tak perlu takut. Aku bicara fakta. Tuan Ju, keluarga malang. Calon istri. Sudah berpelukan di luar. Sungguh tak pantas. Belum pernah terdengar. Hukumlah si iblis kecil ini. Hukumlah si iblis kecil ini. Diam! Urusan keluarga kami? Tak perlu kalian komentari. Apalagi mungkin ada kesalahpahaman. Di depan umum, kakak ipar dan adik ipar berdekatan, sungguh tak pantas. Kalian berani lakukan, tak izin kami bicara? Yan Duer, jangan asal tuduh. Kalau cemburu, katakan langsung. Shu Miaoqing. Kalau kau tidak menghargai pria seperti Tuan Ju, serahkan saja padaku. Aku juga masih lajang dan juga mengagumi bakat serta keberanian Tuan Ju. Adik Shu Miaoqing menyerahkan Tuan Qin. Aku menikahi Tuan Ju. Bagaimana? Kepala Istana Lian kau... Diam, Kepala Istana Lian. Kapan giliranmu bicara? Ini urusan keluarga Tuan Ju dan Tuan Chin. Menyangkut reputasi dan nama baik keluarga mereka. Mereka akan menyelesaikannya sendiri. Tuan Ju, Tuan Chin, karena keluarga kalian punya skandal, bagaimana? Kalian sendiri yang harus memberikan penjelasan pada semua orang. Kami orang luar tidak pantas ikut campur. Adikku ini baik hati, takut kakak ipar jatuh dan terluka. Wajar saja menolongnya. Baiklah, acara malam ini sampai di sini. Semua boleh bubar. Adik minum kopi. Karena kau memanggilku adik, harap kakak ipar mengingat statusmu. Kita harus menjaga jarak mulai sekarang, agar tidak ada yang bergosip. Orang luar? Mana ada orang luar di sini? Aku hanya melihat orang yang paling dekat. Karena kau sudah bertunangan dengan kakakku, aku harus melupakan hal-hal di masa lalu. Chin Mubai. Bagaimana aku bisa melupakan malam indah bersamamu? Tidak, kau hanya tak berani melawan. Awalnya kukira kau pria sejati berhati luhur, tapi sekarang terlihat kau juga seorang pengecut. Ini hal yang berbeda. Mulai sekarang, aku hanya adikmu. Dan kau? Hanya kakak iparku?
Kalau aku menolak? Kalau aku menolak? Tuan Judi tiba. Cepat pergi. Kakakku datang. Aku tidak mau. Aku suka bersamamu. Kak. Mubai. Proyek AI ekologi cerdas berjalan baik. Grup KG menangkap peluang berikutnya. Gumoyan ingin tambah investasi ke grup KG, tapi syaratnya minta 10% saham grup KG. Bagaimana pendapatmu? Urusan seperti ini kakak yang putuskan saja. Tak perlu tanya aku. Apa maksudmu? Kita bersaudara saya sekata. Hal besar apapun harus kita musyawarahkan. Ada apa, adik? Sakit? Tidak apa-apa. Tidak, kita sepertinya tak pernah sakit. Sudah, jangan misterius. Aku harus pergi lagi. Oh, baik. Aku harus pergi lagi. Oh, baik. Baik. Shu Miaoqing. Kau sudah bertunangan dengan kakakku? Mengapa masih merayuku? Apa sebenarnya niatmu? Kau tahu aku bertunangan dengan kakakmu. Masih ganggu aku. Apa niatmu? Situasi sudah berubah. Lupakan masa lalu. Berpisah dengan baik. Tak saling berhutang. Cimubai, kau juga main-main dan tinggalkan? Shu Miaoqing, kau sudah mengkhianatiku dan Istana Yunkue. Kurasa kau benar-benar cinta pada mereka berdua. Kubesarkanmu dengan biaya besar, jadikan primadona Istana Yunkue bahkan tunangan judi. Kau terlalu bangga sampai lupa diri, lupa tugasmu. Tidak, Tuan Mo, Nyonya Mo. Miaoqing, ingat ajaran Istana Yunkue, tak pernah lupa tugasku. Shu Miaoqing, sejujurnya kau hanya kenari emas yang kami besarkan. Jika tak setia jalankan tugas kami bisa ganti kau kenari emas ini. Lian Yunshang cocok menggantikanmu. Kau ikut ibu celakamu ke neraka saja. Jangan, Nyonya Mo, Tuan Mo. Miaoqing akan segera selesaikan tugas. Shu Miaoqing, apa kau ingat tugasmu? Buat Zudi dan Chin Mubai berseteru. Dapatkan peta harta karun Global Group KG. Lalu bunuh mereka berdua saat ada kesempatan. Ingatanmu bagus juga. Ini asap serigala fudu. Simpan baik-baik. Mereka makhluk yang tak terbayangkan. Hanya asap serigala fudu ribuan tahun ini yang bisa membunuh mereka. Baik, Miaoqing pasti segera selesaikan perintah Moye. Ku beri waktu 1 bulan lagi. Kalau tak ada kemajuan, kau akan kuganti. Dan kurasa, tugas ini bisa dilakukan siapa saja. Sedangkan kau akan kubungkam selamanya. Istana Yunkue memberi Miaoqing hidup kedua.
Hidup dan matiku untuk Istana Yunkue. Takkan pernah berubah. Nyawa Miao King di tangan Moye. Judi kau rampas segalanya dariku. Akan kubuat kau bayar. Moye, kabar itu benar? Naga sejati? Naga sejati, naga sejati. Akhirnya kutemukan kau. Bocah pengemis bau. Enyahlah. Tak lihat kau halangi siapa? Berani kau halangi? Naga sejati milenium. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan ini, aku ada urusan penting. Bisakah memberi jalan? Adik beri dia uang hadiah. Biarkan dia pergi. Kak, dia cuma pengemis hina. Ngapain peduli dia? Nanti aku kuburkan kamu. Kamu adalah naga sejati milenium 600 tahun lalu. Benar, kamu reinkarnasi naga sejati 600 tahun lalu. Naga sejati atau palsu? Ambil uang, pergi sekarang. Kami dari grup Gushi, tak ada waktu untukmu yang rendahan. Membuang waktu. Tuan kedua, Tuan Mo reinkarnasi naga sejati, 10 generasi buku terlarang leluhurku ini masih ada. Untuk menemukan naga sejati. Lihat buku ini jika tidak percaya, catatan aneh dinasti Dacheng tahun 1999 Masehi. Tahun pertama dinasti Dayun Judi, Raja Serigala Perbatasan Utara, melawan penghapusan feodal oleh Kaisar Juyun mengaku sebagai Raja Qin, memimpin pasukan serigala ke kota kekaisaran. Di perjalanan disergap pasukan Kaisar Judi terluka parah dan tewas. Raja Serigala, nyawanya hilang. Raja Serigala jangan mati. Wakil Komandan hari ini, aku tewas di sini. Cepat bawa anak buahmu buang senjata dan Zirah berpakaian sipil dan kabur dari sini agar tidak dibantai musuh. Tidak. Paduka adalah Raja Serigala Perbatasan Utara dan memiliki garis keturunan kerajaan. Bahkan Kaisar Bajingan di dinasti ini harus memanggilmu Paman Kaisar. Pasti kau tidak akan mati. Apalagi ribuan prajurit masih menunggumu di prefektur Yingtian untuk menyelamatkan Kaisar. Pria perbatasan utaraku semua pemberani dan terampil berperang setia dan berani. Tapi dibanding pasukan Dayun, jumlah kami hanya 1 lawan 10. Jika aku Zudi mati itu tidak disesalkan. Tapi menyedihkan pasukanku hari ini pasti tewas di sini. Kesedihan datang dari dalam hati. Kesedihan datang dari dalam hati. Raja Serigala. Raja Serigala. Mendung pekat, fenomena aneh di langit. Pesawat tak dikenal jatuh. Raja Serigala Utara Judi, luka parahnya sembuh seketika. Perintah untuk segera bergerak. Pertanda baik turun dari langit memberkati Raja Serigala kita. Seluruh pasukan Serigala Utara, dengarkan perintah berangkat segera. Siapa yang menunda sekarang langsung dihukum mati. Siap! Setengah tahun kemudian, musuh habis dibasmi. Raja Serigala Utara naik takhta di perbatasan utara disebut dinasti Dacheng dalam sejarah. Mengambil nyawa Kaisar Bajingan Dayun, Zuyun ikut aku. Siap! Hahaha, pengemis busuk kau ini. Hei, bercerita kok jago banget. Ngapain minta-minta? Langsung jadi komika. Mau kubikinkan pendaftaran, ha? Tuan kedua, meski kau beri aku 10 nyali, aku tak berani bohongi Tuan planet Gliese ini, planet ekstrasolar. Jaraknya sekitar 20 tahun cahaya dari bumi. Sekarang ada bukti ilmiah. Memang ada kemungkinan kehidupan cerdas. Hahaha. Pengemis busuk kau ini. Ayo teruskan aktingmu. Biar tuan kedua lihat baik-baik. Sebelum kau jadi makanan buaya, masih ada omong kosong apa lagi.
Leluhur generasi ke-10ku adalah cendekiawan besar dinasti Ming Xuan Bowang. Sepenuh hati memuja Kaisar Yun dari dinasti Dayun, Moyen naga sejati 10 generasi silam, menyanyikan pujian tunduk dan takluk. Sama sekali tak sudi pada Zudi yang cuma mengandalkan kekerasan, menaklukkan Danau Utara, Zudi dari suku Barat dan bajak laut Timur. Zudi ini dijuluki Dewa Pembantai Perbatasan Utara, Raja Serigala Utara, mengandalkan statusnya sebagai Kaisar Agung dan anak haram dengan perempuan serigala luar perbatasan. Berani menyebut diri bangsawan kerajaan, sungguh keterlaluan. Pengemis busuk kau ini, ku bilang kau hebat. Kau malah makin menjadi ya. Ambil uangnya dan pergi. Sebelum kesabaranku habis. Kalau kau masih berlambat-lambat, kau akan jadi makanan buaya. Tunggu. Kakak, dia cuma penipu. Jangan-jangan kakak benar-benar percaya? Kutanya, meskipun buku kisah misteri dinasti Dacheng ini asli, tapi bagaimana kakak tahu aku reinkarnasi Kaisar Dayun, naga sejati muncul? Wah, main sandiwara sampai tuntas ya. Baiklah, baik. Teruskan aktingmu. Pengawal, bawa anjing hitamku ke sini. Aku tak sabar untuk membunuh penipu ini. Di punggung tuanku ada 5 tahi lalat menyatu, berbentuk seperti bunga Mei dan cakar naga sejati. Dulu permaisuri tertua sangat menyukai bunga Mei, memuja Dewi Bunga Mei. Kaisar tertua memberinya gelar Selir Mei dan membangun kediaman Dewi Bunga Mei. Konon saat Kaisar Dayun lahir, Dewi Bunga Mei memberikan cap Dewi Bunga Mei. Abadi tak pudar. Awalnya kukira tahi lalat hitam yang jelek ini ternyata adalah cap Kaisar. Ternyata ucapan Tuan Xuan tidak dusta. Pengawal, hadiahkan Tuan Xuan 1 villa, 1 kartu hitam 10 juta, dan carikan pelayan terbaik untuk melayani Tuan Xuan. Hamba tak minta apa-apa. Hanya mohon segera musnahkan Zudi sang dewa pembunuh. Hanya mohon segera musnahkan Zudi sang dewa pembunuh. Agar aib darah leluhur keluarga Xuan kami tertebus. Maksudnya, kalau tidak ada gangguan mereka, hasilnya pasti berbeda. Tapi di mana mencari mereka? Planet Gliese ini, meski planet kebumian, ia punya energi dimensi tinggi tak terbayangkan manusia. Saat Raja Serigala sang dewa pembunuh sakit parah dulu, penduduk planet Glisla yang menyuntikkan energi ke tubuh Zudi, menjelma jadi Zudi. Dengan energi dimensi tinggi alam semesta, mengubah kemampuan pasukan Serigala Utara. Dalam waktu singkat kalahkan pasukan Kaisar. Sedikit menang atas banyak, ubah sejarah. Sudah, jangan bertele-tele. Bikin pusing. Sudah. Kakakku bertanya padamu, mereka sekarang di mana? Mereka abadi. Mereka berwujud manusia. Mereka hidup bersama manusia. Konon tujuannya untuk beradaptasi dengan ekosistem bumi, agar cepat menjajah bumi. Mereka ada di antara kita. Oh, maksudnya, di bumi kita sekarang ada alien? Wah, omongannya keterlaluan. Sudahlah kamu. Katakan padaku, kapan perang bintangnya? Biar dia lanjut. Zudi waktu itu punya saudara laki-laki bernama Qin Mubai. Orang ini tidak suka kekerasan, lebih senang sastra, mengagumi penyair besar dinasti Tang, Li Bai. Makanya namanya Qin Mubai. Matahari menyinari Tungku Dupa, asap ungu mengepul. Memandang jauh air terjun tergantung di sungai depan. Saling memandang tak pernah bosan, hanya ada Gunung Jingting. Menara tinggi 100 kaki, tangan bisa meraih bintang. Tak berani bersuara keras. Takut mengganggu dewa di langit. Hahaha. Dewa di langit itu pasti maksudnya aku ya. Wahahaha. Awan ingin jadi gaunmu, bunga ingin jadi kecantikanmu.
Angin semi menyapu teras, embun mekar pekat. Jika bukan di puncak Gunung Kunyu bertemu, pasti di teras marmer bawah bulan berjumpa. Nona, si kutu buku ini sedang memujimu seperti teras marmer di puncak Yok Dewi, yang turun dari kayangan awan berwarna ingin jadi gaunmu bunga segar iri pada kecantikanmu. Tapi lihat tampilannya yang melarat itu jelas orang biasa tanpa gelar kehormatan. Masa berani mendekati nona kami? Nona kami, bahkan putra pejabat tinggi di ibu kota, semua tidak dia sudi. Kamu seorang pelajar miskin, berani-beraninya berbicara dengan nona kami. Ya jangan kurang ajar. Kita keluar cari obat sudah beberapa jam lamanya. Kalau tidak pulang tepat waktu, ayah akan menghukum kita. Nona, tunggu sebentar. Aku tadi mencari adalah puisi Qingping Diao karya penyair besar Li Bai. Meski kata-katanya sangat indah, tapi aku rasa terlalu banyak hiasan. Justru mengurangi kesegaran dan keanggunan Nona. Kalau mau mendeskripsikan kecantikan Nona yang sebenarnya, harusnya puisi Chang Henge karya Bai Jui. Senyum memikat, pesona bermekaran. Semua pesolek di istana pun tak berwarna. Betul. Saya Qin Mubai. Boleh tahu nama Nona? Saya Shu Miaoqing dari keluarga Shu, murid dari ahli pengobatan Dong Fangshuo. Tadi sedang mencari obat, bertemu dengan tuan muda yang sedang asyik dalam puisi. Tak sengaja mengganggu kesenanganmu. Sudah lama mendengar namamu. Kupikir perempuan mana yang begitu berpengetahuan. Ternyata Jenderal Besar Zhen Guo Weiyuan, putri ketiga Jenderal Xu Zhen, Nona Shu. Tak sangka tuan muda pernah mendengar tentang saya. Hahaha. Tentu saja. Nona Shu terkenal namanya. Saya tentu pernah mendengarnya. Tapi mendengar 100 kali tak sebanding melihat sekali. Hari ini bertemu, merasa sangat dekat dengan Nona. Seperti sudah lama saling kenal. Nona, ayo kita pergi. Hari hampir gelap. Saya juga tak mau berdebat dengan si mahasiswa miskin ini sedikit pun. Aku kasih waktu 1 bulan terakhir. Kalau belum ada kemajuan, aku bisa menggantikanmu kapan saja. Dan kurasa tugas ini siapapun bisa lakukan. Sedangkan kau akan kubuat mulutmu terkunci selamanya. Di mana peta harta karun Global Group KG? Syukurlah, akhirnya ketemu. Jangan Nyonya Moye. Miaoqing pasti segera menyelesaikan tugas. Akhirnya berhasil kudapatkan. Ibuku bisa diselamatkan. Siapa? Cimubai, kita memang tak sejalan. Kalau begitu, maafkan aku. Kau... Dapatkan peta harta karun Global Group KG dan bunuh kedua saudara itu saat ada kesempatan. Ingatanmu lumayan bagus. Ini asap serigala voodoo. Simpan baik-baik. Mereka makhluk di luar bayanganmu. Hanya asap serigala voodoo ribuan tahun ini yang bisa mematikan bagi mereka. Karena takdirku tak bisa kupilih, Qin Mubai, mari kita terima nasib. Dinasti Dayun ini sungguh indah. Memang lebih cocok dihuni daripada kampung halaman. Kampung halaman Nun jauh di sana. Tapi entah kapan bisa pulang. Kini di dinasti Dayun ini, rakyat hidup tentram, sejahtera, pemerintahan lancar, dan rakyat rukun. Meski perbatasan utara jauh ribuan li dari prefektur Yingtian. Tapi kalau Raja Serigala rindu kampung halaman dan memacu kudanya
kurang dari 7 hari seharusnya sudah sampai. Kampung halaman ini bukan tanah air itu. Sudahlah, tak usah kau tahu. Lihatlah dunia ini. Tanah subur membentang luas. Rakyat bertani dan menenun. Seperti bintang dan langit bersatu. Tak ada pembunuhan, hidup berdampingan dengan damai. Bukankah indah? Apa yang kalian bicarakan? Aku tak paham satu kata pun. Malang. Kutunjuk engkau sebagai Perdana Menteri Utama, memimpin semua pejabat. Ganti era Dayun menjadi Dacheng. Wujudkan dasar kerajaanku selama ribuan tahun. Penyatuan wilayah yang luas. Siap. Judi kau ini. Kau hanya anak haram dari Kaisar Agung dinasti sebelumnya, dan wanita iblis suku Hu, berani-beraninya merebut sungai dan gunung Dayunku. Kaisar anjing sialan. Yang mulia masih ingat ikatan saudara. Membiarkanmu kabur sendirian. Hari ini kau malah datang mencari mati. Kalau begitu, kukabulkan. Daois Xuan, cepat gunakan ilmu silammu. Suruh mereka buka wujud asli mereka. Kembalikan sungai dan gunung Dayunku. Hei, orang asing iblis, cepat buka wujudmu. Tewas seketika. Hei. Pergi. Nona, ini pemuda miskin itu yang kita temui beberapa hari lalu. Apa yang terjadi padanya? Sepertinya tidak bernapas. Tubuhnya dingin seperti es. Bibirnya pucat seperti kertas. Buruk, racun sudah masuk ke otot dan kulit. Kami tidak kenal tuan muda ini. Nona, ayo kita pergi. Petugas pemerintah datang, aku takut tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa. Untuk menetralkan racun ini, hanya bisa dengan tubuh perawan murni. Apa yang harus kulakukan? Nonaku sayang, meski sejak kecil kau belajar ilmu pengobatan dari tabib Dong Fang Shuo, tapi menyelamatkan orang tak perlu mengorbankan dirimu. Berbaliklah, cepat. Chin Mubai, aku tak mau kau mati lagi. Tidak bisa. Racun ini hanya bisa dinetralkan dengan tubuh perawan murni. Apa yang harus kulakukan? Berbaliklah, cepat. Bukannya kau abadi? Jadi hiduplah selamanya. Aku tiba-tiba tak tega kehilangan orang bodoh sepertimu. Berjanjilah padaku, kau harus hidup dengan baik. Jangan sampai kena tipu orang jahat. Ternyata tubuh kami orang glisep. Perlu kau perbaiki. Biayanya untuk memperbaiki kau cukup besar. Tidak mau? Kalau tak mau, ngapain aku selamatkan kau? Sekarang katakanlah. Kenapa kau jebak aku dan kakakku? Ini semua karena Gumoyan. Dia Moye. Dia adalah reinkarnasi Shu Miaoqing yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Qin Mubai 600 tahun lalu. Kau yakin tidak salah lihat? Tidak salah. Dari lukisannya persis sama. Adik kedua, Terima. Hei, Kalian ini apa? haha. Ikut kami dulu.
Aku tidak kenal kalian. Mengapa aku harus ikut kalian? Awas, aku laporkan ke polisi. Jangan banyak bicara. Perempuan jalang! Dengar baik-baik. Di negara Xia, kami adalah hukum. Kami adalah polisi. Selamat bergabung di Istana Yunke kami. Masa depanmu terjamin. Aku tak mau hidup terjamin. Aku hanya ingin hidup biasa saja. Jangan menolak kebaikan, nanti dapat hukuman. Ikat dia. Siap! Anakku. Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Kenapa kalian ikat anakku? Berdasarkan apa? Bising sekali. Ibu. Aku takkan membiarkan kalian. Kemari. Di mana ibuku? Apa yang kalian lakukan padanya? Si tua itu belum mati. Kalian binatang. Kalau aku bisa keluar, aku pasti balas dendam. Keluar? Seluruh negara Xia ada orang kami. Asal melawan Moye, kemanapun kau lari akan kami tangkap. Asal melawan Moye, kemanapun kau lari akan kami tangkap. Aku tak punya masalah dengan kalian. Kenapa kalian perlakukan aku begini? Shu Miaoqing, salahkan kecantikanmu yang mencolok. Ngomong-ngomong, ada tugas untukmu. Goda judi dari grup KG dan hancurkan hubungannya dengan saudaranya. Selama kau patuh, kau akan hidup mewah selamanya. Ibumu juga akan selamat. Kusarankan, jadilah orang hidup yang patuh. Jangan jadi mayat yang bandel. Pelatih Lian, didiklah dia baik-baik. Bibit cantik seperti ini, baik, jadikan senjata pembunuh untukku. Pergi. Si jalang kecil ini, wajahnya memang untuk menggoda pria. Memang matamu punya selera. Ditambah latihan Kak Lian, si jalang kecil ini akan jadi idaman pria negara Xia. Tapi ingat, di Istana Yunkue ini, aku pelatih Lian Yunshang. Jangan melawanku, atau kau akan menyesal. Tak seorang pun bisa mengendalikanku. Aku tak peduli dengan Istana Yunkue. Cari mati. Kau sudah jadi anggota Istana Yunkue. Kau mungkin belum tahu peraturan istana ini. Jemput dia, kurung dia sebulan di ruang gelap. Ayo si jalang. Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu saya dikurung di ruang bawah tanah terdalam dan dijaga oleh para pengawal. Bagaimana cara menyelamatkannya? Peluk aku erat. Jangan lepaskan. Kenapa yang punya ikatan pertunangan adalah kakakmu, bukan kamu? Dia apa-apa. Kakakku sudah bilang sejak kecil, apapun yang kuinginkan, dia akan memberikannya padaku. Barang? Apa aku ini barang? Mungkin aku kurang mahir bahasa bumi. Kurang mahir apa? Kamu cuma pandai bicara manis. Aku saja tidak bisa mengimbangimu. Kalau kakakku tidak memberikannya, aku akan merebutnya. Aku tidak ingin kalian berdua berseteru. Kalau begitu, bukankah kita jatuh ke perangkap Gumoyan? Dia apa-apa. Aku akan jelaskan pada kakakku. Dia pasti akan mengerti dan merestui kami. Yang ku cari tadi adalah puisi Qingping Diao, karya penyair besar Li Bai. Meski kata-katanya sangat indah, tapi kurasa terlalu banyak hiasan. Justru mengurangi kesegaran dan keanggunannya. Meski kamu belajar ilmu pengobatan dari ahli pengobatan Dongfang, Shuo sejak kecil, tapi menyelamatkan orang tidak perlu sampai mengorbankan dirimu sendiri.
Berbaliklah, cepat. Chin Mubai, kau suka pada kakak iparmu. Bagaimana aku harus menyelesaikan ini? Aku sudah lama tahu perasaanmu pada Shu Miaoqing. Kau masih sembunyi-sembunyi. Tak ada yang bisa kau sembunyikan dariku. Aku bilang asal kau suka. Semuanya untukmu, termasuk Shu Miaoqing. Aku sudah menemukan cinta sejati. Kau tak perlu kasihani aku. Bos Chin Mubai dari grup KG rebut wanita kakaknya. Jadi berita utama di negara Xia. Orang kaya sekarang mainnya benar-benar heboh. Wanita kakak jadi wanita adik. Tunangan Jugyo ganti seenaknya. Benar-benar tak paham. Chin Ye. Kau pria terganteng di negara Xia. Tindakanmu ini sangat mengecewakanku. Secara aktif menggoda Tuan Qin. Kembalikan nama baik Tuan Qin. Tapi soal gosip ini, sikap Zudi dari grup KG tidak jelas. Juye. Aku cuma tanya sederhana. Jangan berpikir macam-macam ya. Nona Lian, kalau ada apa-apa langsung bilang. Jangan ragu-ragu. Saat kau taklukkan aku malam itu, kau sangat tegas. Aku kan mabuk waktu itu, jadi ya aku kan selalu gadis lemah lembut dan pemalu. Baik. Kau gadis baik. Ada apa? Silakan bicara. Baik. Kau gadis baik. Ada apa? Silakan bicara. Cuma mau tanya, setelah kita menikah, siapa yang urus rumah tangga? Kau urus rumah, aku urus uang. Atau kau urus aku urus rumah. Wah, bikin pusing. Kau kan kaya. Kasih aku urus sedikit uang, boleh kan? Nona Lian, Tuan Ju sudah atur semuanya. Mahar pernikahan sudah disiapkan. Villa pemandangan danau, saham grup tambang luar negeri, dan kartu hitam tanpa limit, semua untukmu. Aduh, bikin pusing. Ini maksudnya apa? Aku tak sanggup terima ini. Setelah menikah, kau yang urus aku yang urus kau. Kita berdua urus uang bersama. Baik, seperti katamu, memang aku wanita yang penurut. Baik. Ayo, sekarang pulang. Mau apa? Kau tanya mau apa? Pura-pura tidak tahu. Aduh, jahat banget. Aku habiskan uang banyak untuk Istana Yunkue tiap tahun. Urusan kecil saja kau tak becus. Tak hanya Shu Miaoqing berkhianat. Sekarang Lian Yunshang juga bergabung dengan judi. Begini caramu bekerja? Master Gu, Lian Yunshang memang selalu begitu. Kalau punya pelindung lebih kuat, pastilah dia akan mengkhianati Master Gu. Oh, begitu? Lalu, mengapa kau tidak mengkhianatiku? Aku selalu setia pada Master dan Nyonya. Tentu tidak akan mengkhianati Master Gu. Menarik. Kalau begitu, malam ini mandilah bersih-bersih, ganti baju yang cantik, dan tunggu aku di villa pinggir kota. Siap, Master. Bagus. Tak kau sangka kau benar-benar menurut. Mulai sekarang, kau adalah pemimpin Istana Yunkue. Selamat pemimpin Yan. Terima kasih atas kesempatan dari Master Gu. Dengan senang hati, aku akan berkorban untuk Master Gu. Gumoyan, kau binatang berkedok manusia ini. Tanpa sumber daya dari keluarga Feng, mungkinkah kau sebesar ini hari ini? Dulu kenapa aku tak perhatikan? Di Istana Yunkue ada juga gadis seksi dan manis sepertimu. Master Gu kan punya harem ribuan selir. Mana sempat memerhatikan orang biasa sepertiku? Apa yang kau katakan? Dulu aku tak perhatikan. Nanti akan kusayangi kau baik-baik. Aku ini orangnya tidak punya ambisi besar. Hanya ingin melayani Master Gu dengan baik. Sudah cukup bagiku. Tak disangka, kau tak hanya seksi dan manis. Pikiranmu juga sangat lincah. Cara bicaramu juga sangat menyenangkan. Aku punya trik yang lebih nyaman. Baik, aku ingin lihat seberapa nyamannya. Yan Duo'er, kau mengandalkan kecantikanmu sedikit, berani-beraninya merayu priaku. Dan kau Gumoyan, tanpa harta keluarga Feng, bisakah kau sesukses sekarang? Feng Baoer. Dulu aku jadi badut di keluargamu, tapi sekarang aku sudah bangkit, sudah jaya. Masih berani perlakukan aku seperti dulu? Apa kau juga ingin diberi makan buaya? Gumoyan, kurasa kau takkan berani. Perbuatan kotormu selama ini
Cukup kuadukan, bisa dipenjara puluhan tahun. Kita kan suami istri, ada ikatan lama. Kita senasib sepenanggungan, satu celaka, semua celaka. Tindakanmu ini membuatku kehilangan keluarga, nama baik hancur. Pada dasarnya, kitalah suami istri. Suami istri, saat kau peluk si jalang ini, pernahkah kau ingat kita suami istri? Dia hanya main-main saja. Cepat pergi dari sini, tak lihat istriku marah. Bu, aku begini hanya karena melihatmu tak becus bekerja, ingin memberimu sedikit tekanan. Tak kira kau benar-benar marah. Lebih baik memang begitu. Feng Bauer, sooner or later, aku akan membatalkan pertunangan kita, membuatmu pergi jauh-jauh. Kampung halamanmu benar-benar berjarak 20 tahun cahaya dari bumi. Seperti apa konsepnya itu? Intinya lebih jauh dari yang kau bayangkan. Lalu bagaimana kalian datang? Kami punya pesawat luar angkasa, hanya lebih canggih dari manusia. Jarak terbangnya lebih jauh. Dan struktur tubuh kami sama sebagian besar terdiri dari air. Kalau begitu, kau abadi. Jika beberapa tahun lagi aku jadi tua, apakah kau tak akan menyukaiku lagi? Yang kucintai adalah jiwamu dan karisma unikmu. Yang kusuka adalah rohmu dan keunikanmu. Aku tak peduli. Jika nanti aku tua dan jelek, kau juga harus mencintaiku. Kalau tidak, aku akan jadi kucing, anjing, atau babi, mengganggumu seumur hidup. Sadis sekali. Untuk balas dendam, kau mau jadi babi. Kau baru babi? Kak, apa yang terjadi? Orang dari planet induk datang. Keadaan tidak baik. Mereka tidak puas dengan sikap kami terhadap manusia bumi. Mereka akan kirim Mozun yang kejam untuk gantikan kami. Tempat ini sudah tidak aman. Cepat tinggalkan sini. Bagaimana bisa? Aku dan Tuan Ju di markas. Mozun tiba-tiba datang dengan pasukannya. Membunuh semua yang ditemui. Semua orang di markas tewas. Aku dan Tuan Ju nyaris lolos. Manusia yang malang. Bekerja sama denganku, aku jamin nyawamu. Jika melawan, kau akan kehilangan segalanya. Musnah total. Saya siap perintah Tuan Mozon. Buruk. Mendeteksi peningkatan panas inframerah di permukaan. Jangan-jangan ada badai? Tidak sesederhana itu. Perhatikan lebih teliti. Sial. Mereka datang. Siapa yang datang?
Aku sudah tidak kuat. Mozun akan segera mengejar. Kakak, Ingat, manusia itu baik. Jangan hancurkan bumi. kakak, kau punya gen abadi. Kau akan baik-baik saja. Tidak bisa lolos. Kita punya cacat genetik. Mozun akan segera mengejar. Saat ini belum ada obatnya. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi dari sini. Mozun akan segera mengejar. Cepat pergi. Tunggu sebentar. Darah Nona Shu mengandung gen ajaib. Bisa perbaiki cacat kita. Benarkah? Ternyata Nona Su benar-benar pelindung kita. Kini kita tak perlu takut pada Mozun lagi. Kakak. Legalah melihat kalian baik-baik saja. Aku lega. Aku berterima kasih pada gen ajaib Nona Shu, membuatku seperti baru. Kedepannya kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ada korban lagi. Memang belakangan ini kita harus lebih waspada. Adik, di alam semesta luas ini, hanya planet biru ini yang kita lihat. Pemandangannya berbeda dengan tanah air kita. Pantas kita ditugaskan mengawasi bumi. Tapi manusia telah hidup hingga kini. Rajin dan hati-hati. Lalu mencuri hasil jerih payah mereka. Hati tak tega. Benar. Bumi memang bagus, tapi itu rumah manusia. Kita tak boleh seperti perampok, menghancurkan rumah yang susah payah mereka dapat. Lalu bagaimana kita melapor? Lakukan saja selangkah demi selangkah. Mungkin nanti ada hari di mana bintang dan alam semesta bersatu, hidup bersama dan makmur bersama. Semoga hari itu datang. Moye hanya jadi putri istana Yunkes sangat membosankan. Kapan aku bisa jadi Nyonya Mo? Tak kusangka ambisimu sebesar ini. Aku suka. Yang bisa kulakukan sudah kulakukan. Yang tak bisa kulakukan pun sudah. Kapan janjimu bisa ditepati? Makanan enak tak takut dingin. Khawatir kau habis makan langsung lupa. Masa sih? Aku paling jaga janji. Malam ini, Malam pertama sangat berharga. malam ini, melayani tuanmu sendirian tak cukup? Wah, seru. Aku suka. Ini adikku, Yan Ruyu. Walau tuanmu ahli main perempuan, pasti belum pernah merasakan kesenangan dua bersaudari. Adikmu memang tak buruk. Yan Duer, aku puas dengan caramu. Tapi jangan-jangan tuanmu masih punya hobi tersembunyi? Tuanmu, mohon kasihan. Jangan nakuti adikku. katakan adikmu secantik ini. Kalau dia kukirim untuk menggoda Qin Mubai, bagaimana? Tuanmu, Cimubai dan judi itu kejam. Mohon tuanmu, jangan serahkan adikku ke mulut serigala. Kalau tak lakukan, akan kubuat kalian mati tanpa kuburan. Tuan Chin, aku pengasuh baru Anda. Perintah apapun, siap melayani. Aku tak punya perintah. Kau sibuk saja dengan urusanmu. Sudah lama dengar Tuan Chin ganteng. Kini melihatnya, aku jadi tak tahan. Aku sudah punya istri. Jaga tingkah lakumu. Soal istri, aku cuma dengar. Kamu dan Nona Shu adalah kekasih, belum menikah resmi. Tak tahu apa aku punya kesempatan untuk dapat perhatian Tuan Chin. Kata orang Tuan Jing tak suka wanita. Kini melihatnya, aku malah tak tahan.
Kamu ngapain? Cepat turun. Jangan dong, Tuan Jing ganteng sekali. Bikin aku ingin memberimu. Istri sudah kembali. Cepat keluar. Baik, aku sembunyi, agar istri tak salah paham. Ah, Mubai, aku kembali. istri sudah kembali. Cepat keluar. Baik, aku sembunyi, agar istri tak salah paham. Ah, Mubai, aku kembali. Kenapa kamu panik? oh. Dia gak apa-apa. Kenapa ada wangi parfum violet di tubuhmu? Aku tak pernah pakai itu. Benarkah? Aku cium dulu. Hari ini kamu aneh. Sudah, aku masak untukmu dulu. Baik. Aku peringatkan kamu. Jangan coba goda aku lagi. Aku tak akan maafkan. Baik, Tuan Jin. Apa semua pria sama? Suka selingkuh? Baik, aku masak untuk Tuan Chin. Tuan Chin mau makan apa? Aku masak apa aja buat Tuan Chin. Miao King, kamu lagi peluk Chin Mubai si ganteng. Gimana rasanya? Ah, masa? Kamu kan juga dapat keinginanmu. Menikah dengan judi, kan? Iya. Kalian berdua sudah dapat jodoh idaman. Aku gimana? Sampai sekarang masih jomblo. Jangan khawatir kakakmu. Aku kenal banyak orang kaya. Nanti aku kenalin satu buat kamu. Ah, tak iri pada pasangan atau dewa. Aku lebih suka jadi yang bebas, Dewi jomblo yang merdeka. Wah, kamu mau ke langit ya? Cari kakak iparmu dong. Kakak ipar yang mana? Aku punya 2 kakak ipar. Cari aja kakak ipar Xiaobai. Ajak kamu terbang merasakannya. Ah, Tuan Chin kan gak deket sama cewek. Kecuali kakak Shu. Tuan Chin tak sentuh siapapun. Sudah larut. Aku harus pulang. Ada apa, Nona besar? Baru minum sedikit aja udah kangen cowok. Pulang sepagi ini? Jangan-jangan cek suami? Kakak Shi, kayaknya nggak bisa jauh dari Tuan Chin. Ya, sudah. Aku duluan pulang. Kalian masih bisa tinggal sebentar. Tapi hati-hati ya. Waspada invasi alien. Jangan bicara sembarangan. Hati-hati di jalan. Baik, aku pergi dulu. Kalian hati-hati. Dasar perempuan licik. Istana Yunkue memperlakukanmu dengan baik. Berdasarkan apa kau mengkhianatiku? Istana Yunchemu yang kecil itu, aku sama sekali tidak menginginkannya. Ya, tidak menginginkannya. Karena mendekati judi, kau berani melawanku, tapi lihat aku sekarang. Telah mendapatkan kekuatan yang lebih hebat. Lalu bagaimana? Bukan cuma mati saja, gadis ini tidak takut, keras kepala. Begitu? Baik. Seseorang ikat dia dan beri makan buaya. Jika mereka ketat, aku masih berguna. Tuan Chin, Aku bisa minum sendiri. Sekarang waktunya istirahat. Jangan ganggu aku. Apa yang kau berikan untukku minum? Kenapa? Kenapa badanku terasa panas? barang ini adalah yang diinginkan setiap pria. Harta karun tak ternilai. Dijamin setelah minum tidak akan bisa serius lagi. Chin Mubai,
Kali ini, kau tak bisa membersihkan namamu. Kalian sedang apa? Kenapa pulang begitu cepat? Aku dan Tuan Muda belum selesai. Dasar perempuan tak tahu malu. Kau pikir kau lebih baik? Kau! Kau keluar dari sini. King aku tak melakukan apa-apa. Cimubai bilang kau tak suka wanita. Sebenarnya, diam-diam kau sama saja dengan pria lain. Cuma melakukan hal-hal licik. King aku sungguh tak melakukan apa-apa. Aku diracuni olehnya. Mulai hari ini, pertunangan kita dibatalkan. Jangan ganggu aku lagi. King Mungkin ini saatnya aku mengucapkan selamat tinggal. Semua ini hanyalah fata morgana, ilusi belaka. Cinta yang disebut-sebut itu hanyalah khayalanku sendiri. Adik, kau lihat kakak iparmu? Kak, aku mencari Miao King. Kenapa kakak ipar juga hilang? Kuduga mereka diculik. Hilang? Lian Yunshang kau hanyalah seekor kenari emas yang dipelihara di istana Yunkueku. Ingin lepas dari kendaliku Gumoyan, kau hanya bisa jika sudah menjadi mayat. Kurung dia? Gumoyan, lakukan saja semua caramu. Apa yang ditakutkan dari mati? Menurutku kau sekarang hanyalah sebuah zombie yang dikendalikan orang lain. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Kurung! Seandainya tahu Tuan Qin datang, saya pasti akan menyambutmu. Tidak perlu. Saya hanya ingin tahu apakah Lian Yunshang diculik olehmu? Apa yang Tuan Zhu katakan, saya tidak mengerti. Kita kan sudah bekerja sama dengan erat. Proyek AI akan segera diluncurkan. Tidak perlu karena seorang wanita mengganggu kerja sama kita. Kamu benar. Tapi saya hanya ingin tahu kenapa Mozun belum datang? Apa, Mozun? Masih berani bersembunyi? Kemarilah. Ah, haha. Haha. Siapa itu? Siapa itu? Yunshang, aku datang menyelamatkanmu. Kenapa baru datang? Sedikit lagi terlambat, kau akan kehilangan istrimu. Maaf aku salah. Aku datang terlambat. Kakak Lian, tak disangka Tuan Zhu adalah suami yang penurut. Apa itu suami penurut? Artinya kau orang yang jujur, pria yang baik. Baiklah, aku Judi rela menjadi suami penurut. Gedung Opera Grup KG ini, apakah memuaskanmu?
Ailisha, saat aku belajar di Prancis, dialah yang paling kusukai. Jika kau suka, bisa kuberikan padamu. Maaf, Kinger. Aku telah menyakitimu. Ini semua rencana kakak Lian. Aku sengaja buat kita berselisih, supaya mudah serang kakakmu. Aku sudah ikut perintahmu menggoda Qin Mubai. Buat Xu Miaoqing dan Qin Mubai bertengkar. Bagus. Ternyata begitu. Kukira aku benar-benar bersalah. Katakan, kau pernah suka padanya? Aku Non-Shu, aku cuma disuruh menggoda Tuan Qin. Mereka cuma mau kau minggat dari rumah, supaya mudah hadapi Tuan Qin. Bahkan kau beri aku 10 nyali sekalipun, takkan berani berniat buruk pada Tuan Qin? Sudahlah, hukumanmu malam ini tidur di ruang tamu. Sudahlah, hukumanmu malam ini tidur di ruang tamu. Aku tidur di mana saja boleh. Asalkan kau ada. Senyummu memikat, wajahmu paling cantik. Wajah lain jadi tak berarti. Aku Xu Miaoqing dari keluarga Xu, murid dokter legendaris Dong Fangshua. Wanita mana ini? Begitu berpengetahuan? Rupanya putri ketiga, Jenderal Xu Zhen. Jenderal penjaga negara Xu Zhen. Setelah minum anggurku, tak ada balasannya. Hari ini Istana Yunche tutup tak melayani tamu. Silakan pulang. Tuan ini tampak luar biasa. Bisa sebutkan asal-usulmu? Aku pemimpin grup KG. Kepala rumah tangga. Hari ini saya mengundang Nona Shu ke grup KG untuk jamuan malam. Adik, kau tahu siapa saya? Qin Mubai, pemilik misterius grup KJ. Kemarin, aku masih kekasihmu. Tapi mulai hari ini, aku akan menjadi kakak iparmu. Perseteruan antar saudara. Sandiwara yang menarik dimulai. Kakak ipar, hari ini kau semakin memesona. Menurutku, kakak ipar lebih menarik. Qin Mubai, kau berani menggoda calon kakak iparmu di depan umum? Jangan-jangan kau mau merebut pengantin? Qin Mubai, aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tak akan meninggalkanmu. Aku memilih untuk percaya padamu. Aku tahu, kau selalu pria yang layak kucintai.